yang rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Apalagi anak pertama saya kok sifat dan kepintarannya sama dengan mantan saya. Suami saya sering bertanya, apa anak ini anaknya, apa bukan? Tolong dibaca SMS saya ini ya. Sekarang saya stres menghadapi masalah ini. Ya, oke Bu, begini. Saya rasa ada problem di dalam diri Ibu dalam menerima kenyataan. Kenapa? Karena waktu Ibu menikah dengan suami, seharusnya Ibu belajar menerima bahwa oke, mungkin Ibu pernah mencintai mantan Ibu, tapi Ibu nggak bisa bersatu dengan dia. Sudah, itu menjadi masa lalu. Tapi kalau masa lalu Ibu bawa sampai sekarang, itu yang menjadi masalah. Sekarang bagaimana mencintai suami? Nah, masalahnya tidak diceritakan. Kenapa Ibu dulu menikah sama suami? Apakah karena dijodohkan atau terpaksa atau bagaimana? Saya rasa mungkin kalau dilihat dari cerita Ibu secara sekilas mungkin tidak ada paksaan gitu ya, atas dasar suka. Cuman memang keputusan yang diambil oleh sendiri ya sebenarnya. Ya, kelemahan manusia itu adalah seringnya muncul ketidakpuasan dalam diri kita, Bu. Waktu Ibu melihat suami Ibu begini dan Ibu teringat mantan Ibu dan muncul ketidakpuasan, itu menjadi benih yang sangat berbahaya dalam diri kita, Bu. Kenapa? Karena itu menjadi benih yang sering kali merusak rumah tangga. Oleh karena itu saran saya begini, Bu. Yang pertama, Ibu coba introspeksi diri. Kenapa kok Ibu sampai seperti itu? Apakah Ibu memang nggak bisa menerima kenyataan bahwa kelebihan dan kelemahan suami Ibu apa gitu? Ibu harus belajar menerima. Yang kedua, Ibu coba belajar bersyukur deh sama Tuhan. Ibu sudah diberikan seorang suami dan punya anak, apalagi sekarang lagi hamil. Itu anugerah dari Tuhan buat pernikahan Ibu dengan suami. Kalau Ibu tidak bersyukur di sini dan Ibu hanya melihat kelemahan dari suami dan Ibu cuma teringat mantan Ibu yang mungkin memiliki kelebihan, saya rasa Ibu harus kembali meluruskan arah pandangan Ibu kepada yang benar. Mantan ya sudah mantan, tapi pernikahan ini yang terpenting. Anak-anak itu merupakan anugerah yang harus Ibu jaga dan Ibu besarkan untuk menjadi hasil maksimal. Kalau suami bertanya, kenapa anak ini, apakah anak saya? Yang tahu kan Ibu. Kalau Ibu memang benar-benar itu adalah anak dari suami, Ibu bisa menjawab tegas, itu anak Bapak. Kalau nggak percaya kita DNA atau apa, tes gitu kan. Jadi jangan diragu-ragukan, jangan dibuat kabur gitu kan. Kalau tegas sih tegas saja anak Ibu. Nah, kecuali kalau itu bukan anak Ibu, nah itu menjadi masalah. Bukan anak suaminya. Itu yang menjadi masalah besar, Bu. Nah, itu yang Ibu harus memang pertimbangkan lah. Saya nggak bisa menjawab di sini kalau misalnya itu memang bukan anak Ibu. Kenapa? Karena terlalu panjang jawabannya. Mungkin Ibu bisa telepon saja setelah acara atau besok. Ya. SMS selanjutnya dari 9551. Pak, saya sangat sayang sekali dengan pacar saya. Tapi saya dihantui rasa dendam karena pasangan saya pernah selingkuh terang-terangan di depan mata saya. Dan setelah itu saya masih berhubungan dengan pacar saya. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya hapus rasa dendam ini? Ya, kalau misalkan masih pacar, saya rasa nggak harus dipertahankan ya. Kalau pacar selingkuh di depan mata, buat apa Anda bodoh menikah dengan orang yang sudah selingkuh depan mata Anda dan tidak rasa bersalah? Nah itu. Yang kedua, kalau memang Anda ingin mengakhiri hubungan dengan pasangan, coba belajar mengampuni pasangan. Ya udah, dia selingkuh ya sudah, mungkin itu bukan jodoh saya mengampuninya Tuhan. Biarlah dia mendapatkan yang terbaik. Kita harus legowo gitu loh. Kalau kita mau mendapatkan yang terbaik, kita harus punya hati yang besar juga. Kenapa? Kalau kita tidak punya hati yang besar, kita ngotot, sudah tahu selingkuh depan mata, masih dicintai, masih terus diajak menikah, karena takut kehilangan, karena Anda berpikir nanti menikah pasti dia nggak selingkuh. Saya rasa Anda salah berpikir. Kalau dia memang selingkuh depan mata dan Anda mau menikah sama dia, pastikan dia benar-benar sudah tidak pernah selingkuh lagi. Tapi kalau Anda berpikir Anda menikah supaya dia tidak selingkuh lagi, Anda akan sakit. Percayalah. Ya, SMS selanjutnya dari 1238. Pak, saya sayang dengan orang itu, tapi saya ajak dia menikah, dia tidak mau. Nah, bagaimana solusinya? Ya, cinta itu kan itu tadi ya, balik lagi, cinta itu unsurnya adalah saling gitu. Ya. Jadi kalau memang di antara dia dan pasangan sudah tidak ada lagi saling begitu ya, hanya si pengirim SMS ini saja yang mau meminta untuk menikah, sedangkan pasangannya tidak berkeinginan untuk itu, saya rasa tidak ada alasan ya untuk terus memperjuangkan hubungan gitu. Karena ya itu balik lagi, hubungan itu dasarnya adalah saling. Ketika salingnya itu sudah tidak ada, kita berjuang sendiri
kita akan menjadi lemah dan cinta itu akan rapuh sekali. Cinta itu akan menjadi powerful ketika salingnya ini ketemu, begitu. Jadi tidak bisa hanya salah satu pihak yang Iya, menuntut betul ya. sekali. Harus Iya. ada kedua belah pihak. Karena kalau satu pihak ya namanya cinta bertepuk sebelah tangan itu, begitu ya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita Iya, juga ya. betul. Ya, Ya. SMS selanjutnya dari sebentar. Sebentar pemirsa ya, SMS selanjutnya dari 8836. Malam Pak, saya belum punya istri, tapi saya pengen punya istri. Tapi cewek nggak ada yang mau karena aku nggak ganteng. Apa yang harus aku lakukan? Biar cewek yang menjawab. Sebenarnya ganteng atau enggak itu kan relatif ya. Jadi menurut saya nggak pernah loh Tuhan menciptakan seseorang itu tidak ganteng gitu ya. Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal kalau menurut saya. Jadi setiap orang, saya sangat yakin setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu secara unik, benar-benar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Itulah uniknya dari setiap ciptaan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda tidak ganteng, hati-hati, jangan-jangan Anda sedang membuat pencipta Anda menjadi bersedih begitu ya. Jangan berkata seperti itu gitu. Karena setiap orang masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi Anda cobalah cari, cobalah gali potensi yang ada di dalam diri Anda gitu. Mungkin bisa terjadi Anda bisa merasa Anda kurang ganteng, itu bukan berarti Anda tidak ganteng, tetapi mungkin karena Anda minder atau tidak percaya diri. Nah, kalau Anda minder atau tidak percaya diri, ini perlu dicek juga. Mungkin di masa lalu Anda ada penyebabnya yang Ya. membuat Anda menjadi tidak percaya diri untuk dekat gitu ya dengan lawan jenis, untuk ngobrol atau segala macam itu. Ya. Ya, Ya. terima kasih banyak. Sayang sekali akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi kami mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber yang telah hadir pada malam hari ini dan telah membagikan nilai-nilai kehidupannya kepada kita semua. Sama-sama, Ana. Terima Ya. kasih banyak terutama untuk hatinya. Ya, kami juga mohon maaf kepada para pemirsa karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami tidak sempat kami bacakan semua berhubung terbatasnya waktu. Namun bila Anda masih tetap ingin mendapat jawaban dari para narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi narasumber kami setelah acara ini berlangsung melalui telepon. Ya, waktu yang terbaik adalah besok pagi. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang salah dan kurang berkenan. Ya, tujuan dari acara ini adalah supaya acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya pemirsa, semua layanan yang diberikan New Life semuanya gratis dan bebas biaya apapun. Anda dapat menghubungi narasumber kami di 0819 081 74 kali 1. Ya pemirsa, terima kasih banyak. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Kamis pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New Life.